Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya melanjutkan yang video yang pertama, yakni tentang cara membuka sebuah pelajaran atau mengawali sebuah pelajaran di dalam kelas. Namun yang video kedua ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menjelaskan pelajaran atau materi kepada siswa-siswi yang kita ajar ya. Pengalaman saya sendiri itu kan biasanya ketika di dalam sekolahan setiap guru kan wajib membuat RPP ya. Kemudian silabus, promes, prota kan seperti itu ya. Ya seperti itu. Itu kan dibuat untuk menggampangkan atau memudahkan guru ketika mengaplikasikan materinya kepada anak-anak ya. Namun dari pengalaman saya sendiri ya, kita harus mematuhi RPP, prota, silabus rancangan kita sendiri tadi itu ya. Namun saya juga berinisiatif ya untuk memudahkan kepada anak-anak dalam mencerna materi. Biasanya saya juga tidak terpaku pada RPP, namun juga saya mengkondisionalkan pada materi yang saya sampaikan ya. Dan setiap materi itu biasanya berbeda-beda ketika penjelasannya. Ketika bahasa Inggris itu bagaimana, ketika pelajaran tema 1, tema 2 dan seterusnya itu juga berbeda-beda. Kemudian bahasa Jawa, bahasa Arab, matematika itu kan sudah beda ya. Namun yang di sini saya contohkan ini yang bahasa Arab. Langsung saja ya. Biasanya ketika dalam materi bahasa Arab itu yang pertama adalah umumnya kalau tingkat MI tingkat 1 2 3 sampai 6 itu yang pertama mengenalkan mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab. Ya, semisal kelas 2 itu biasanya contohnya makanan itu bahasa Arabnya apa? Akala, minuman itu masyrobatun, kemudian gelas kapfun, seperti itu ya. Itu yang pertama mengenalkan mufrodat. Yang kedua yakni menghafal kosakata. Dan yang ketiga ini tadi kita mempraktekkan di mana murid-murid tadi setelah menghafal itu maju satu persatu menghadap gurunya lalu setor hafalan tersebut. Itu yang biasanya materi bahasa Arab yang saya ajar ya. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arabnya ya. Ya, untuk menghidupkan kelas, saya bertanya kepada anak-anak, sekarang yang kita pelajari sampai mana anak-anak ya? Kemudian anak-anak menjawab, sampai halaman sekian Pak, sekian Pak, sekian Pak, seperti itu. Itu inisiatif saya untuk menghidupkan kelas agar tidak sepi. Nanti kalau gurunya saja yang berbicara, nanti kan membuat jenuh para siswanya. Nah, di situ saya mengambil inisiatif ya, gimana saya mengajak murid-murid untuk juga berkomunikasi, berinteraksi, juga menguasai kelas yang kita ajar itu tadi ya. Oh, halaman 20 ya. Iya, Pak. Oh ya, sekarang kita menghafal mufrodat yang pada bab 2. Sekarang saya bacakan ya. Alatul muwassalat itu artinya transportasi. Kemudian kitabun artinya buku. Kemudian hizanatun artinya lemari ya. Coba sekarang anak-anak baca bersama-sama. 1 2 3. Alatul muwassalat artinya transportasi. Kitabun artinya buku, khizanatun artinya lemari ya. Kemudian saya tes satu persatu. Oh, ada yang hafal. Rizka, coba dibaca tadi. Oh, masih hafal setengah. Coba Riko.
Alhamdulillah kamu baca, kamu hafal semuanya, beri tepuk tangan. Itu membuat untuk menyemangati kepada dia dan juga teman-teman yang lain ya. Sekarang Dini, oh kamu masih belum hafal juga ya. Oh ya, sekarang ketika siswa-siswi ada yang hafal, ada yang belum hafal, ada yang masih hafal setengah, kita harus bisa menguasai, bisa menerapkan RPP yang telah kita pelajari itu tadi ya. Kemudian biasanya kan dalam kelas itu terbagi beberapa deret bangku, deret pertama, deret kedua, ketiga, keempat ya. Saya mempunyai cara sendiri ketika dalam bahasa Arab tadi itu cara efektif untuk membuat hafalan anak-anak tadi itu bisa nyantol atau bisa diterima dalam pikirannya masing-masing ya. Coba deret pertama. Belum. Saya membaca, kan tadi ada 3 mufradat yang saya jelaskan ya. Yang pertama kita alatul muwasalat, kedua kitabun, yang ketiga khizanatun. Ya ini yang pertama alatul muwasalat yang artinya transportasi ini dibaca 3 kali oleh sang guru. Saya membaca 3 kali. Alatul muwasalat artinya transportasi. Alatul muwasalat artinya transportasi. Alatul muwasalat artinya transportasi. Nah, kemudian silakan anak-anak ya dibaca 3 kali. 1, 2, 3. Alatul muwasalat artinya transportasi. Alatul muwasalat artinya transportasi. Alatul muwasalat artinya transportasi. Seperti itu selama 3 kali. Kemudian pindah yang deret persatu. Coba deret 1 dibaca 3 kali. Ya, sekali lagi. Lah oke, baik. Itu membuat untuk menyemangati pada anak-anak ya. Ketika alatul muwasalat lagi, alatul muwasalat sekali lagi, alatul muwasalat agar tidak jenuh. Kemudian deret kedua silakan baca. Alatul muwasalat artinya transportasi. Alatul muwasalat artinya transportasi. Deret ketiga, selanjutnya deret keempat. Ya, sekarang bersama-sama. Alatul muwasalat artinya transportasi. Sekarang coba saya tes satu-satu ya anak-anak. Coba dimulai dari Riko. Alatul muwasalat artinya transportasi. Alatul muwasalat artinya transportasi. Alatul muwasalat artinya transportasi. Kemudian Dini, kemudian Rizka, kemudian Dinda, dan seterusnya satu persatu. Apabila memungkinkan satu bangku ataupun 2 bangku tergantung kita kondisionalnya terhadap anak-anak. Itu cara menanamkan mufradat dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, kemudian setelah anak-anak itu tadi selesai ya hafal, seperti Riko tadi sudah hafal alatul muwasalat selama 3 kali ya. Ketika sudah hafal yang mufradat 1 alatul muwasalat, kemudian kita melanjutkan pada mufradat yang kedua yakni kitabun yang artinya buku. Yang ketiga yakni khizanatun yang artinya lemari. Itu yang kedua dan 3 ini juga sama prosesnya seperti ketika penanaman mufradat kepada anak-anak yang mufradat yang alatul muwasalat. Caranya sama seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam penyampaian materi. Sebenarnya banyak sekali ya pengalaman saya ketika cara mengajarkan dalam mata pelajaran itu berbeda-beda. Namun yang saya contohkan tadi itu adalah yang contoh dalam pelajaran bahasa Arab. Bahasa Inggris beda lagi, bahasa Jawa beda lagi, tergantung pelajarannya itu seperti apa. Mungkin itu dari saya yang video kedua ini. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.